Oke, good listeners, 92.9 FM Mix Radio. Selamat pagi untuk Anda semua good listeners yang di pagi hari ini sedang beraktivitas atau mungkin apa ya. Dan di pagi hari ini seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita ada satu event spesial di mana hari ini kita akan melakukan apa ya, bincang santai. Bincang santai santai aja ya, Teh. Santai saja. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema gizi seimbang bagi remaja di masa pandemi ya Teh. Nah, pagi hari ini Arin juga sudah kedatangan tamu spesial. Di pagi hari ini ada Teh Fitri Rostarina dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Selamat pagi Teh. Pagi Teh Ari. Iya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, mudah-mudahan Teh Fitri dan juga rekan-rekannya di Dinas Kesehatan semuanya juga dalam kondisi yang sehat dan Amin, amin, bisa amin. menjalankan tugas-tugasnya yang seabrek Ya, dengan baik tentunya ya. Amin, amin, amin. Nah, pagi ini kita kan mengangkat tema mengenai gizi seimbang bagi remaja di masa pandemi. Kenapa ya? Kalau sebelumnya mungkin kita sudah agak terbiasanya dengan fokus terhadap kayak stunting gitu ya, pemberantasan stunting di Kota Cimahi maupun se-Indonesia ya kayaknya. Nah, kenapa kita sekarang fokus ke usia remaja Teh? Iya. Iya. Baik, makasih Teh Arin. Iya. Baik, di sini kenapa harus remaja ya Teh? Karena sebetulnya remaja itu ujung tombaknya sebuah generasi berikutnya gitu loh Teh. Iya. Jadi kalau remaja kita baik saat ini, mungkin kedepannya dia akan menjadi seorang usia produktif dan usia dewasa yang baik, yang mungkin kedepannya akan menghasilkan generasi baru yang lebih baik dari yang sebelumnya seperti itu. Iya. Jadi kalau semuanya aman nih, kayak status gizinya baik, lalu pola makannya baik, gaya hidupnya juga baik, maka di kemudian hari akan menghasilkan generasi yang jauh lebih baik. Gitu mungkin gambarannya. Jadi selain usia balita dari Betul. 0 sampai balita, kemudian dilanjutkan dengan tingkatan usia remaja yang menjadi pondasi gitu ya. Betul, dan menentukan generasi berikutnya akan berkualitas seperti apa gitu Nah, ya. itu dia, Nah, betul sekali. sementara kalau apa ya, pengkategorian atau definisi usia remaja, mungkin ada standarnya ya Teh? Ada, betul. Nah, itu usia berapa sih sebetulnya yang bisa dibilang? Kalau standar usia remaja itu sebetulnya kita ada 3 referensi ya Teh. Yang pertama dari WHO sendiri itu rentang usia remaja itu rentang usia 10 sampai 19 tahun. Lalu kita referensi berikutnya itu dari Kementerian Kesehatan, tepatnya itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014. Beda tipis sih dari WHO. Usianya itu 10 sampai 18 tahun. Nah, yang sedikit berbeda adalah referensi ketiga nih Teh. Dari BKKBN, mereka itu range usia remaja itu di rentang usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, ini mungkin ya agak sedikit berbeda dari dua referensi berikutnya yang sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin sekarang nih Teh, saya mungkin akan lebih menyorotinya untuk sharing informasinya di usia remaja yang di usia SMP dan SMA mungkin ya, karena belasan ya. Iya, jadi usia 13 mungkin ya Teh, 13 sampai 18 tahun mungkin ya kita coba untuk gali lebih dalam dari mulai karakteristiknya, gaya hidupnya, lalu pola makannya, lalu penanganannya untuk bisa menjadi generasi lebih baik itu seperti apa, mungkin gitu Teh. Iya. Nah, ini penting banget ya. Jadi sangat berguna, bukan curhat ya, untuk ibu-ibu gitu ya, untuk para orang tua yang mungkin memiliki anak remaja, atau mungkin untuk para remajanya sendiri yang ikut mendengarkan atau menyimak perbincangan ini, bahwa memang di usia-usia tersebut ada beberapa faktor yang harus kita concernnya lebih dalam gitu ya. Betul sekali. Nah, seperti yang tadi Teteh sebutkan,
ada mengenai karakteristik, Betul, terus betul. mungkin pola makan Gaya yang hidup gaya gitu hidup ya. lebih Iya. lebih komprehensifnya di gaya hidup mungkin ya, gaya Hmm. hidup remaja kita yang Saat mungkin ini harus sedikit kita perbaiki gitu ya mungkin koreksi ya. ya, betul betul. Ya, untuk yang belum apa ya, belum memenuhi apa yang menjadi standar atau Betul gitu sekali ya. ya. Nah, sementara kalau menurut apa ya, karena teteh merupakan salah satu yang kompeten ya di bidang ini, Oh, karena enggak karena juga mengenai Teh. gizi ya. Mungkin tahu Mengenai lebih iya, daripada iya. gitu ya. Karena kan masing-masing bidang ada ininya Betul, ya, ya ada betul betul. ilmunya gitu ya. Iya Dan ya. untuk kita menjadi masukan yang sangat berarti gitu Iya untuk yang betul. sebelumnya mungkin nggak terlalu ngeh gitu Iya ya betul. dengan hal tersebut. Heeh. Nah, sementara menurut apa, melihat karakteristik remaja seperti yang tadi saya sebutkan, untuk karakteristik remaja yang saat ini Jadi terlihat atau fenomena iya, ya. itu bagaimana Teh? Ya, baik. Kalau karakteristik remaja saat ini ya, berdasarkan riset juga, Iya, saya lebih mensorotnya ke gaya hidup mereka gitu ya. iya, Ada 3 poin yang sebetulnya yang agak sedikit mengkhawatirkan, dibilang mengkhawatirkan juga tidak, tapi lama-kelamaan trennya itu semakin meningkat. Yang pertama, karena mereka itu kan tergolongnya di generasi net ya, di mana iya, kan mereka rentang kelahirannya itu antara tahun 95 sampai 2010 nih, iya, di mana arus informasi sangat baik melalui internet dengan baik juga. Jadi mereka itu lebih cenderung berpola pikir simpel, iya, termasuk dalam pemilihan bahan makanan yang mereka konsumsi. Jadi mereka iya. lebih senang yang simpel-simpel atau lebih ke makanan yang cepat saji. Oh, Nah, ternyata dari riset yang sudah ada, makanan cepat saji itu ternyata mengandung pertama nih tinggi gula tinggi iya. gula. Yang kedua mereka itu tinggi garam. Hmm, Dan yang iya. ketiga mereka tinggi akan lemak karena Hmm, biasanya mereka metode makanan cepat saji itu biasanya menggunakan lemak yang berlebih kalau bisa saya katakan iya. secara kasar ya. Terus mereka juga rendah nih, rendahnya itu rendah akan serat, lalu rendah juga akan vitamin dan Iya, mineral juga. Nah ini iya. mungkin jika dibiarkan mungkin itu akan terjadi proses peradangan Oh, peradangan atau inflamasi di dalam tubuh. Nah, kalau coba saya kasih kata kunci nih, masa pandemi ya Teh. iya. Masa pandemi itu sebetulnya ada poin-poin yang harus diperhatikan Teh. Yang pertama kita harus meningkatkan sistem imun tubuh. Dan yang kedua kita harus mengurangi atau menghindari inflamasi atau peradangan. Nah, kalau kita kaitkan lagi ke gaya hidup remaja nih dengan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, rendah serat, rendah mineral, rendah vitamin, itu pasti proses inflamasi akan mudah terjadi. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, itu akan merespon tubuh kita untuk sel imun tuh untuk siaga gitu loh Teh. Jadi ketika ada asupan ada makanan nih yang masuk nih yang nggak baik gitu. Jadi si tubuh tuh respon, oh tolong dong sistem imun tolong siaga. Nah, siaga. Nah, apa yang terjadi bila setiap kali pola konsumsi 3 kali makan dengan cepat saji, dengan pola seperti ini tinggi gula, garam dan lemak, jadi si sistem imun akan selalu siap siaga. Jadi masuk itu siaga, masuk itu siaga. Nah, jadi setiap peradangan pasti siaga. Nah, apa yang terjadi bila terus-terusan siaga, ketika datang itu yang namanya virus beneran, si sistem imun sudah lelah, sudah capek. Nah, itu yang menyebabkan si remaja itu rentan risiko kena virus gitu, termasuk virus COVID gitu ya diantaranya. Itu yang pertama. Gaya hidup yang kedua nih yang perlu digarisbawahi, karena mereka kan melakukan pembelajaran jarak jauh nih. Jadi kan serba di rumah. Fasilitas sekolah itu kalau nggak laptop pasti handphone, jadi Gadget ya. gadget dan gadget gitu ya. Jadi dia akan stay nih di gadget paling cepat paling
rendah mungkin sekitar 2 jam dia Iya, harus stay tune gitu ya, standby. di Mm-mm. depan Mm-mm. gadgetnya. Nah, itu akan efeknya kurang bergerak jadi si Iya. remaja, Mm-mm. sedangkan si remaja itu harus bergerak gitu ya. Karena kalau dibiarkan seperti ini, dia itu akan mempengaruhi postur tubuh. Jadi Iya. kita aja ya, kita kalau duduk itu harus berubah itu setiap 1 jam itu harus berubah, karena Iya. kan nggak mungkin kan kita duduk duduk aja Iya. nih gitu, duduk begini dengan postur yang tegap itu kan nggak mungkin kan, Iya. pasti tulang punggung itu agak bongkok sedikit. Itu tuh Iya, betul. sebetulnya mengganggu proses produksi hormon, Hmm. keseimbangan hormon di dalam Sementara di usia tubuhnya remaja sedang itu. naik-naiknya gitu dan Oh iya. butuhnya gitu ya. Nah, kalau kondisi keseimbangan hormon terus terjadi, dia itu ada satu hormon yang terus meningkat, yaitu Iya. hormon kestresan. Jadi Oh. gitu. Jadi, jangan salah ketika remaja sering di depan gadget, Iya. dia itu kadang-kadang suka marah-marah, Nah, lalu suka dicolek sedikit Moody marah ya, gitu. moody. Betul, moody sekali Iya. gitu. Nah, mungkin itu salah satu efek dari kurang aktivitas dan bermain di depan gadget yang agak lama. Poin yang ketiga nih, waktu tidur yang larut malam biasanya, atau dia melanggar jam biologisnya. Kenapa seperti itu? Jadi biasanya kan sinyal internet itu bagusnya itu kencangnya malam nih ya Iya, Teh ya. betul. Jadi kan mereka tuh wah, kita main gamenya bagusnya malam Iya, nih. belum ada paket-paket Belum, murah. nah gitu paket-paket Itu murah. ya yang bikin Paket sekian harganya sekian lah. Nah, malam itu ya biasanya. iya betul, itu Iya, pasti betul. Lewat tengah bukan malam. pasti ya, biasanya ya, Biasanya. dan semua itu operator menawarkan Iya, hal betul. seperti itu mungkin ya Teh Iya. ya. Nah, itu kalau mereka melanggar jam biologisnya, mereka itu produksi hormon pertumbuhannya akan sangat berkurang, karena hormon pertumbuhan itu dia akan diproduksi di jam-jam 11 sampai jam 2. Mereka wajib tidur pada jam Stres segitu. ya, Harus istirahat, ya. istirahat total. Nah, berkurangnya proses pertumbuhan itu dari jam 8. Di jam 8 tuh dia sudah harus masuk kamar, sebelum masuk kamar siap-siap untuk tidur, ya biar jam 11 blok tidur aja, tidur nggak usah buka gadget nih jam 11. Nah, kalau tidak seperti itu, selain mengganggu jam biologis, mengganggu sistem hormon juga, termasuk hormon untuk nafsu makan gitu. Jadi tidak cuma hormon pertumbuhan yang tadi disebutkan ya. Pertumbuhan, hormon juga, dan efeknya itu pasti tetap ke sistem imun yang menurun. Nah, kalau 3 poin ini dilanggar, itu akan menjadi bersatu untuk menurunkan sistem imun remaja. Makanya dari data Kementerian Kesehatan, usia produktif di kita itu 18 sampai 45 tahun itu banyak menderita COVID teh. Jadi justru di usia produktif. Betul, ya. Tapi 90% dari mereka akan sembuh total. Berbeda dengan usia lebih dari 45 tahun, memang lebih rendah angka kesakitan COVID-nya, tapi mereka akan biasanya berakhir dengan kematian gitu, karena mungkin sistem imunnya yang bermain di situ. Gitu mungkin. Jadi di masa pandemi sangat berpengaruh ya, ketidakseimbangan kayak tadi dari pola makanan, terus gaya hidup ya, termasuk juga waktu istirahat yang menyalahi tadi jam biologisnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tadi ya pola-pola atau karakteristik yang ada di remaja saat ini, biasanya itu menimbulkan selain tadi puncak-puncaknya atau ujung-ujungnya sistem imunnya ya, yang terganggu. Nah, biasanya ada nggak permasalahan yang jadi karakteristik permasalahan yang biasa terjadi pada remaja akibat ketidakseimbangan dari tadi pola hidupnya ya. Baik ya, dari masalah remaja sendiri, mungkin ini dari kesehatannya ya. Yang pertama, remaja kita itu ada yang kondisinya kurus gitu. Nah,
kurus yang dimaksud itu sebetulnya mereka sendiri nih yang pengen gitu loh Teh. Ya. Ya kadang Kadang kan pengen khususnya langsung. anak cewek ya Teh ya. Iya. Mereka masih berpersepsi, oh kalau saya kurus saya akan cantik Iya. gitu. Atau oh kalau saya kurus saya akan diterima di Nah, lingkungan itu. saya Iya, gitu. iya. Lalu kalau saya kurus saya akan lebih menarik dari Iya. lawan jenis. Iya. Nah, seperti itu. Mungkin ya persepsi itu yang masih sangat-sangat kental di Iya. remaja kita, terutama di usia SMP dan SMA. Saya juga pernah nih berkunjung nih ke salah satu sekolah dan kebanyakan mereka itu seperti ini semuanya. Saya nggak mau sarapan Bu, karena Biar langsing. sarapan itu saya suka gendut nantinya. Saya nggak bisa makan di kantin, saya Iya. jadi nggak bisa makan di siang karena saya takut gemuk. Nah seperti itu mereka. Nah kalau mereka dibiarkan di kondisi kurus begini, tetap larinya itu dia akan mengurangi asupan makanan. Sedangkan mereka sedang puncak-puncaknya masa pertumbuhan. Kalau mereka menekan asupan makanannya, otomatis mereka akan mengganggu sistem imunitas kembali gitu ya. Karakter yang kedua nih, remaja yang gemuk mungkin ya, kebalikannya nih. Kalau kurus tadi diinginkan, kalau gemuk sebetulnya jatuhnya kebablasan gitu ya. Kadang-kadang mereka itu makannya sedikit deh, silang 2 jam, sedikit lagi deh, berikutnya sedikit lagi, dan terus sampai mereka tidak terkontrol nafsu makannya. Apalagi kan dengan tadi gadget tadi itu, terus begadang tadi itu, dia keseimbangan nafsu makannya juga terganggu, jadi mereka anteng aja gitu dengan pola konsumsi yang mereka yang berlebih gitu ya. Nah yang berikutnya, remaja kita, khususnya remaja putri itu biasanya anemia Teh. Anemia. Anemia itu kan kondisi di mana kadar Hb-nya itu di bawah normal. Normalnya kan di bawah 12 ya kalau remaja putri. Nah, jika dikaitkan dengan sistem imun, kan si Hb itu dia akan menjadi supirnya supir ya. Kalau saya analogikan mobil mungkin ya, mobilnya oksigen nih, dia masuk ke dalam sel-sel tubuh nih. Nah kalau Hb-nya rendah, si oksigen itu nggak akan sampai ke sel-sel. Nah jadi nanti siapa yang sedangkan si oksigen itu dibutuhkan oleh mikroflora di usus di dalam sel. Apa jadinya bila sel-sel remaja tidak ada oksigennya? Jadi ketika ada serangan virus nggak ada yang memblokir, jadi dia mudah beresiko jadi fungsi terhadap dari Hb itu sendiri sangat krusial dan nggak boleh sampai rendah. Betul. Banget ya anemia itu. Betul. Dan ini juga kalau kita kaitkan dengan stunting, remaja yang anemia ke depannya dia akan menghasilkan bayi-bayi stunting gitu. Berhubungan juga ya. Berhubungan karena dia berhubungan juga dengan hormon pertumbuhan. Karena dari oksigennya itu, karena di oksigen tuh cukup krusial juga untuk seluruh tubuh si remaja sendiri atau bahkan tubuh kita sendiri juga, nggak hanya remaja gitu. Nah itu 3 poin mungkin ya, 3 poin yang permasalahannya. Ada poin tambahan mungkin dari habit mereka yang generasi net itu yang kurang gerak ya, karena mager gitu, ya. Apalagi ditambah dengan daring, ini sekolah daring, mereka itu aktivitas itu kurang dari 8.000 langkah. Nah, harusnya standarnya. Betul. Kalau mereka pembelajaran offline misalnya, karena kan ada tuh jalannya tuh misalnya dari rumah ke sekolah atau dari kelas ke kantin misalnya, mereka ada waktu jalan gitu. Nah, kalau sekarang sebetulnya itu sudah ampun-ampunan. Kalau kitanya ibunya atau orang di sekitar remaja tidak aware gitu, mungkin itu akan terus-terusan seperti ini dan cenderung untuk remaja menjadi gemuk itu akan sangat-sangat tinggi gitu. Nah, kembali tadi masalah yang berikutnya juga yang termasuk dengan masalah gaya hidup, yaitu perilaku jam biologis atau jam istirahat mereka yang dilanggar. Gitu ya. Jadi memang dari terbentuknya pola-pola yang ya boleh dibilang salah gitu ya. Betul. Itu ternyata dampaknya luar biasa ya. Betul. Dan ini kadang-kadang suka tidak kalau tidak tahu untuk orang tuanya itu mungkin akan terabaikan mungkin ya. Makanya saya coba untuk sharing ini untuk kita semua mungkin ya,
agar kita mungkin lebih aware juga ya sama anak-anak kita mungkin ya gitu. Ya, nah tadi kan mungkin sudah disampaikan banyak jadi permasalahan yang ada di usia remaja saat ini dengan adanya apa ya pola-pola yang terbentuk ya secara tidak langsung dengan adanya pandemi ini, kemudian juga banyak kemudahan-kemudahan gitu ya dari untuk pesan makanan secara online atau aplikasinya gitu ya. mudah sekali. Terus juga banyaknya tersedia junk food gitu ya yang bisa dikonsumsi oleh remaja. Memang banyak sekali ternyata dampaknya terutama terhadap pola, kemudian juga terbentuknya masalah-masalah di kalangan usia remaja. Nah, nanti mungkin Teteh bisa kasih note gitu ya untuk para remaja untuk mengatasi pola-pola yang terbentuk tersebut, terus permasalahan yang udah kadung jadi masalah di usia remaja. Nah, sebelumnya kita rehat dulu sejenak ya. Kita nikmati dulu satu lagu berikut. Oke, good listeners, 92.9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali perbincangan kita mengenai mengenai gizi seimbang di masa pandemi, khususnya bagi usia remaja gitu ya. Nah, Teh Fitri ini kayaknya tadi sempat di offline tuh saya bilang nggak kepikir sebelumnya gitu ya sampai segitunya pentingnya gizi terutama bagi usia remaja itu ya, terutama karena di usia remaja juga mempersiapkan generasi selanjutnya. Selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas banyak permasalahan yang terbentuk yang diakibatkan kebanyakan karena pola yang terbentuk juga di masa sekarang itu di usia remaja. Nah, mungkin Teteh bisa menyampaikan notes atau pesan untuk para remaja kita ya berkaitan dengan timbulnya banyak permasalahan yang tadi ya Teh. Ya, baik. Sebetulnya saya ingin coba share 8 pesan yang mungkin bisa jadi sedikit gambaran untuk para orang tua ataupun orang-orang di sekitar remaja mungkin ya. Nah, ini mungkin pesan yang ke-1 nih Teh. Modifikasi pola makan remaja mungkin. Ini saya kaitkan dengan aktivitas yang biasanya suka terlewatkan yaitu sarapan Teh. Nah, sarapan ini kalau yang saya lihat terutama di sekolah-sekolah di Cimahi ini ya, tapi nggak semua sih sebetulnya, mereka itu suka mengabaikan yang namanya sarapan Teh. Pertama entah itu karena kekurangan waktu sarapan atau entah itu orang tua yang bekerja, lalu entah itu dari tidak tersedianya stok bahan makanan gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa sarapan ini ternyata dia menyumbang dari 30% kebutuhan kalori harian dari orang dewasa ya, termasuk remaja di dalamnya gitu. Jadi kalau tidak sarapan dilewatkan, dia akan kehilangan 30%. Nah, gitu. Jadi kita kembali nanti dia akan bermasalah nih dari mulai akan cenderung menjadi remaja yang kurus dan cenderung juga menjadi remaja yang anemia gitu karena mereka mengabaikan dari sarapan tersebut. Nah, kalau sudah jatuh ke hal seperti ini biasanya mereka suka kurang konsentrasi. Kadang-kadang saya suka tanya nih kalau kebetulan berkunjung ke sekolah lihat suka ngantuk nggak nih Dek jam 9 jam 10? Jam 9. Oh iya Bu, saya suka ngantuk nih Bu jam 10. Kadang-kadang materi itu nggak masuk Bu. Oh kurang konsentrasi juga ternyata mereka ya. Ketika saya tanya, Adik suka sarapan nggak? Nggak sempet Bu, Mama itu nggak pernah siapin sarapan atau sayanya malas suka mual kalau diisi sarapan gitu. Oh begitu ya. Saya akan coba berikan satu tips. Sebetulnya sarapan tuh nggak ribet loh. Bisa dengan makanan-makanan sederhana yang ada di sekitar si remaja tersebut. Bisa dibantu oleh orang tua mungkin. Karena mungkin remaja itu karakternya kan prinsipnya mereka itu konsumen aktif ya. Mereka
bisa nawar, "Mah, saya pengen makan telur Nah, nih, itu. Mah, saya pengen makan nasi goreng," Iya, misalnya betul. itu eh, bisa dipilihkan. Tapi mereka itu tanpa mengetahui, hanya ingin saja gitu, tanpa dibekali oleh ilmu untuk Kandungannya apa aja betul. si Nah, makanan seperti itu itu. ya. Nah, gitu ya. Nah, prinsipnya sarapan untuk Mm. remaja itu bisa tinggi proteinnya, Iya. tinggi protein, ada vitamin, Mm-mm. ada mineral dan ada serat. Nah, ini komponen yang diperlukan. Pertama, kalau tinggi protein itu untuk proses pertumbuhan mereka yang sedang optimal gitu. Iya. Selain itu, vitamin dan mineral itu membantu untuk proses penyerapannya dan juga nanti akan membantu di proses di sel-selnya biar dia uh, tercerna dengan baik dan ujung-ujungnya ke selain pertumbuhan ke meningkatnya sistem imun gitu. Yeah. Contoh nih, Mah saya pengen telur dadar misalnya si anak kita, oke, boleh telur dadar. Nah, tapi kita tidak polosan nih telur sama garam doang misalnya. Kita masukin nih unsur potongan vitamin, wortel misalnya. boleh wortel atau kasih tomat saja. Itu sudah cukup sebetulnya. Irisan tomat. Dan apakah itu saya larinya ke harga nih ya. Apakah itu mahal? Menurut saya tidak ya. Gitu. Terus gampang dan mudah. Ya. Itu bisa dipadukan dengan nasi misalnya, satu centong itu sudah cukup buat sarapan remaja. Nah, selain itu saya coba lagi menu yang kedua misalnya, oseng tahu sawi putih. Itu bisa ada unsur proteinnya dari tahu, lalu ada unsur vitamin dan mineral dan sumber serat dari sawi. Apakah itu mahal? Tidak, tentu tidak ya. Sawi itu kalau saya beli itu 5.300 ya, saya dapat ya, kayak buat sekeluarga loh itu. Paling jatuhnya hanya sekitar satu menu seorang, satu porsi paling 2.000 sudah lengkap itu dengan zat gizinya. Nah, kalau tetap dikekeh orang tua, saya nggak sempat, saya kerja, saya harus masuk misalnya jam 6 pagi. Nggak masalah, kita langsung dimakan instan, bisa. Kita buatkan saja si remaja putri, seluruh remaja maksudnya ya, seluruh remaja kita buatkan aja susu, mau susu UHT, mau susu untuk kalsium misalnya, mau susu untuk apapun juga asal tidak berbentuk, bukan kental manis, karena itu bukan kategori susu ya. Yang saya maksud itu minuman manis doang, minuman manis saja, hanya gula saja gitu ya. Jadi itu bisa dipadukan saja. Kalau ingin ditambah dengan vitamin dan mineral yang masuk, padukan dengan pisang saja, itu sudah kategori sarapan. Tinggal makan saja. Apakah mahal? Tentu tidak. Itu paling juga 5.000 atau misalnya maksimal 6.000. Pisang 2 buah saja itu sudah tercukupi kalori dari sarapan untuk remajanya. Jadi kayaknya harus sedikit merubah mindset juga. Betul, ya mengenai si sarapan itu. Tadi Teteh nyebutinnya protein, vitamin, mineral, tapi nggak nyebut-nyebut karbo. Sementara selama ini kan kita biar kenyang gitu ya, suka yang berbau-bau karbo mulu ya gitu. Baik. Jadi karbo itu sebetulnya salah satu dari komponen yang diperlukan juga, tapi untuk remaja memang standar gitu kebutuhannya. Jadi yang perlu diperhatikan itu dari unsur protein, vitamin dan mineral dan juga seratnya gitu. Karbo juga perlu sih, tapi kita butuhnya di satu penukar. Jadi jangan contoh hanya karbo, yang lainnya enggak, itu diterbalik. Contoh nih kayak misalnya kita sarapannya nasi putih ditambah nasi goreng, sambal goreng kentang. Nah gitu, sambal goreng kentang sama karbo ya. Atau misalnya mie goreng sama nasi, nah itu karbo semua itu. Dan itu otomatis larinya ke peradangan teh, karena kebanyakan karbo teh ya teh ya bisa ngaruh ke sistem inflamasi di dalam tubuh si remaja gitu. Itu ya mengenai pola makan ya teh. Nah terus ada lagi nggak teh yang jadi notes untuk para remaja gitu? Iya, saya note-nya cuma satu nih teh. Remaja, hai remaja yang cantik soleha, hai.
adik-adik wajib sarapan mungkin gitu Jadi ya. jangan takut nanti Gendut ya. gendutnya. Nah, itu dia, jangan takut gendut. Karena Jangan ternyata takut perlu, tadi Teteh sebutkan juga malah 30% 30%-nya betul. gitu Dan ya. sangat krusial sekali Iya, gitu di betul. menu sarapan ini gitu. Iya. Selain itu ada nggak Teh yang lain yang bisa jadi pesan-pesan nih? Ya. Baik, saya coba melangkah ke pesan yang kedua ya, karena tadi kan untuk bukan diet ya, kalau kami ahli gizi itu mendefinisikan diet itu kan pengaturan makan ya. Diet untuk remaja atau pengaturan makan untuk remaja itu intinya dia cukup akan asupan protein. Nah, di sini saya punya contoh nih gambaran untuk kebutuhan protein nih dari remaja. Kalau misalnya bisa melihat ya, kita enak nih gambarin nih ya, ada screen-nya gitu ya. Okay. Untuk perempuan nih usia 10 sampai 12 mereka membutuhkan dari 6 penukar. Nah, apa tuh? Nah, penukar. Nah, saya cerita sedikit ya. Kalau di dunia gizi itu kita ada yang namanya bahan makanan penukar, di mana dia itu terbagi dari golongan. Ada golongan 1 nih, golongan 1 itu sumber karbohidrat beserta penukarnya. Jadi misalnya ada nasi, ada roti, ada tepung-tepungan, ada mie, ada kerupuk, itu dengan gramasi yang berbeda, tapi mereka menghasilkan energi yang sama. Terus ada golongan 1 itu karbohidrat, golongan 2 itu protein. Protein itu ada hewani, lemak rendah, hewani, lemak sedang, lalu ada hewani tinggi lemak gitu, itu kategori protein hewani. Berikutnya ada kategori protein nabati, ada kategori sayur, ada kategori buah-buahan. Nah untuk remaja penukarnya itu di usia 10 sampai 12 tahun itu adalah 6 penukar. Jadi, misalnya gini, sarapan dia sudah menggunakan telur nih 1, itu kan 1 penukar nih, oke. Dibikinkan 1, udah masuk tuh si 1 penukar. Nah, misalnya jam 10 nih karena dia masih sekolah dari rumah, misalnya 10, kita nih bisa nih ngasih dia susu 1 gelas aja. Nah, itu udah masuk tuh 2 penukar. Nah, makan siang nih. Makan siang kita kasihnya ayam, mie ayam misalnya, boleh itu dikasih ayam di di model di semur gitu ya. Dia masuk tuh 1 penukar lagi. Misalnya dia tambah dengan mie ayamnya campur dengan telur rebus misalnya, itu udah masuk 2 penukar. Nah, jadi setiap itemnya itu bisa sampai 6 penukar itu dalam 1 hari dia konsumsi untuk remaja. Jadi 2 kali makan, 3 kali makan, 3 kali makanan selingan gitu, seperti itu ya. Itu untuk usia 6 sampai 12 tahun. Kalau untuk laki-laki dia karena dia kebutuhannya akan lebih tinggi, dia hanya berbeda 0,5 saja. Jadi hanya 6,5 penukar. Nah, gitu ya. Kalau untuk usia 13 sampai 15 dia lebih tinggi lagi di 7 penukar atau 7 porsi. Lalu untuk perempuan usia 16 sampai 18 dia akan menurun kembali yaitu di 5 penukar. Nah, kenapa lebih besar di 13? Karena dia puncak yang namanya pertumbuhan seorang perempuan itu ada di usia 13 sampai 15 teh. Tinggi badan itu dia bisa mencapai dalam 2 tahun itu dia bisa mencapai sampai 10 cm. Kalau di 13 hingga 15 ya, untuk remaja putri. Dia itu akan kalau pola makannya proteinnya bagus itu akan mencapai tinggi maksimal dari seorang remaja putri. Makanya kebutuhan proteinnya akan lebih tinggi. Nah, kita lari ke laki-laki nih, usia 13 sampai 15 itu di 7 porsi atau 7 penukar. Nah, usia 16 sampai 18 dia lebih tinggi di 8 penukar. Karena untuk laki-laki itu di puncak dari pertumbuhan badannya itu di usia 16 sampai 18 tahun, sama dia bisa mencapai tinggi badan kenaikannya di 12 cm maksimal. 16 hingga 18 ya. Iya, di laki-laki teh. Udah gitu. Berapa tahun bisa?
ini usia remaja juga Remaja masih ya, termasuk ya. 17 plus ya. Iya, gitu ya. Nah, jadi pastikan mendapatkan cukup Protein protein ya, ya sesuai dengan di standarnya usia-usia ya. tersebut Betul, ya. usia Iya. tersebut. Nah, sebetulnya protein itu segimana pentingnya sih Teh? Oke ya. Uh, Kenapa ya harus Kok tinggi disebut-sebut ya? terus ya kayaknya, dan Baik harus ya, fokus ke harus fokus ya. protein. Baik, karena si protein itu sebetulnya dia itu adalah bahan dasar bahan dasar dari pembentukan sel di dalam tubuh seseorang, gitu, termasuk remaja gitu. Jadi kalau rendah protein, dia dikhawatirkan akan mengalami keterhambatan dari pertumbuhan, gitu ya. Nah, yang kedua, protein itu adalah merupakan membangun sistem imunitas tubuh tadi, gitu. Dengan catatan ya Teh ya, ini digunakan metode pemasakan yang tepat, gitu. Nah, Kembali gitu ke situ ya Teh. Nanti mungkin saya akan lebih membahasnya nanti di pas asupan lemak ya Teh ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih berkaitan juga ya dengan berkaitan, cara saling masaknya ya. betul, saling berkaitan gitu Teh. Nah, lalu yang namanya protein itu dia itu adalah membentuk hormon dan mengatur koordinasi kerja hormon itu. Karena jadi dia kalau asupannya baik itu akan ada kestabilan semua hormon dan juga enzim-enzim di dalam tubuh gitu. Jadi yang namanya kita bisa menghindari dari si remaja moody, dari si remaja cepat stres itu kalau salah satu poinnya dari asupan protein yang cukup. Nah, yang poin yang berikutnya yaitu protein itu, terutama protein hewani, dia itu adalah yang membentuk hemoglobin tadi ya. Kita sinkronkan dengan kondisi anemia itu ya Teh ya. Jadi kalau asupan hewaninya baik, terutama yang protein dari daging merah sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa, selain daging merah juga bisa lah, yang telur juga bisa, ikan juga bisa. Itu pembentuk bahan dasar dari hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh. Nah, yang hal yang tak kalah penting yang lainnya yaitu menguatkan otot yang merupakan alat gerak utama dari si remaja tersebut. Gitu ya. Jadi banyak ya, selain jaringan tubuh gitu ya, terus ke hormon tadi, hormon juga ngaruh kemana-mana ya. Nah, terus HB ya, hemoglobin, kemudian juga itu ya. Nah, mungkin bisa lanjut ke pesan yang ketiga ya Taya. Nah, ini tadi kan berhubungan dengan makanan cepat saji tadi ya Taya, gaya hidup. Nah, karena mereka sangat rendah vitamin dan mineral. Nah, saya coba untuk mengajukan kepada orang-orang di sekitar remaja dan remajanya sendiri untuk pastikan asupan sayur dalam jumlah yang tepat di setiap kali makan. Nih, sayur betul Taya, sayur. Nah, saya coba mengilustrasikan nih. Mungkin kan tanpa nyebut merek ya Taya. Remaja itu suka makan ayam yang digoreng tepung. Nah, sebagaimana kita ketahui nih, makanan yang digoreng tepung itu pasti dia metode masaknya itu dengan deep frying pan. Jadi dia direndam minyak sepanci sampai harus, karena dia akan menghasilkan crunchy gitu, harus crunchy harus. Nah, yang crunchy itu yang amat sangat disukai nih sama si remaja. Kadang-kadang mereka beli paket, misalnya paket makan dengan aplikasi misalnya, oh ini lagi promo nih, dan makanya tuh misalnya teh manis dalam kemasan misalnya dipadukan dengan nasi putih dan hanya ayam goreng tepung. Mana seratnya nih? Tidak ada serat gitu. Dengan nggak ada sayurnya, tidak ada sayurnya, tidak ada vitamin dan mineral yang membantu. Nah, otomatis ini akan menjadi trigger buat si tubuhnya nanti buat untuk merespon sistem imun agar mereka siaga nih. Ayo siaga, ada makanan kurang baik nih masuk ke dalam tubuh. Nah, ini yang mungkin yang harus kita hindari supaya si sistem imun tidak selalu siaga gitu. Kalau coba saya gambarin ke tentara nih Teh. Tentara nih kalau setiap kali disuruh siaga, padahal
bukan benar-benar musuh misalnya ya. Ayo siaga, ada ancaman, Harus ancaman, siap ancaman. terus gitu. Siaga, siaga. Baru 5 menit duduk udah harus siaga lagi. 5 menit. Nah, ketika ada benar-benar ancaman masuk dar misalnya Musuh beneran tentara, datang, dia sudah lelah dong, sudah lelah kan. Sama dengan sistem imun kita ketika diharuskan siaga dengan karena ada asupan benda-benda yang bukan tidak baik, kurang baik dari asupan makanan, mereka akan siaga sehingga selnya sistem imun itu akan lelah gitu. Iya. Lelah. Jadi pas penyakit betulannya datang, mereka sudah menjadi tidak maksimal gitu si sistem imunnya gitu ya. Nah, selain itu juga si misalnya paket nasinya nih, pakai nasi diiringi kan dengan si gula nih, dengan teh manis. Nah, gula atau teh manis itu sebetulnya musuh dari saluran pencernaan. Kenapa? Karena dia itu banyak, ada 3 poin sebetulnya yang apa ya, susah membahasakannya, yang agak lebih soft gitu ya. Apa ya, mereka itu disebut penjahat enggak, tapi musuh buat saluran pencernaan. Ya betul, karena dia itu makanan untuk mikroflora negatif di dalam usus. Jadi semakin tinggi ketika gula masuk, mikroflora negatif itu dia akan subur. Nah, kalau subur, mikroflora positifnya akan ketekan. Nah, sedangkan mikroflora positif itu buat sistem imun, buat jaga-jaga di usus kita bila ada virus yang masuk ke dalam usus gitu. Nah, jadi mereka takutnya jadi longgar nih si sistem imun di saluran cerna. Selain itu, yang namanya gula kalau datang nih ke dalam tubuh seorang remaja, dia akan berikatan dengan kolagen. Nah, kolagen, kalau mereka berikatan, gula dan kolagen berikatan, dia akan menghambat vitamin C untuk masuk ke dalam tubuh si remaja. Kalau kurang vitamin C, otomatis kan radikal bebas akan berkembang dengan sangat baik gitu. Jadi unsur-unsur karsinogen, kan radikal bebas itu calon-calon karsinogen, zat-zat yang menyebabkan kanker ya teh, dia akan dengan leluasa bergerak di dalam tubuh kita. Nggak ada penghambatnya, mereka akan gol. Nah, satu lagi poin, kalau gula itu masuk nih, mereka akan meningkatkan insulin, karena kan gula masuk, insulin keluar, otomatisnya seperti itu. Tapi kondisinya kalau terus-terusan insulin itu dikeluarkan, akan kondisi hiperinsulinemia, itu akan pasti otomatis menyebabkan peradangan. Nah, kembali larinya ke sistem imun yang drop gitu. Jadi gula tuh ini banget ya, sementara ya itu pola makan remaja tuh rendah, banyak banget dari minuman terutama ya, minumannya tinggi banget gulanya, belum yang berkarbonasi tuh. Iya, nah, terus boba gitu. Nah, ini untuk sayur ya teh, boleh dia makan ayam goreng, boleh tuh dalam menunya ada ayam goreng, tapi tolong dong diimbangi, misalnya kasih deh tumisan apa ya, misalnya yang sederhana ya, tumis kangkung misalnya, itu bisa di mix, tapi kalau bisa itu tidak dengan metode digoreng lagi, jadi cukup deh dalam menu hariannya satu menu yang digoreng, itu bisa seperti itu. Insya Allah itu tidak akan menyebabkan peradangan yang hebat di tubuh seorang remaja. Gitu ya, untuk sayur ya, sayur gitu. Nah, berikutnya ada lagi nih, saya coba gambarkan pola makan gizi seimbang khususnya di sayur. Kalau kita ibaratkan piring makanku namanya gitu ya, satu piring besar, coba kita berimajinasi bareng-bareng ya teh, bayang gitu ya, satu piring kita bagi dua nih teh, setengah-setengah kan ya. Nah, satu setengah yang pertama itu kita isi sepertiganya dari lauk pauk, sepertiganya ya teh ya. Lalu 2/3 dari makanan pokok. Kita bisa kebayang ya teh ya. Yang sudah separohnya itu ya.
Jadi ya sepertiganya lauknya, baru lauk. makanan pokoknya. Nah, karena itu apa namanya sistem orang Indonesia ya, memang seperti itu polanya. Nah, kita bahas setengah yang berikutnya. Yang itu ada sepertiganya di buah dan sayur, lalu di buah saja, lalu 2/3-nya di sayuran. Nah, sebetulnya idealnya seorang remaja itu seperti itu tuh si polanya. Misalnya nih, Mah, saya ingin makan burger. Oke, it's okay gitu. Kita boleh bisa tuh dibuatkan burger misalnya di rumah, ambil roti itu kan sudah termasuk tuh karbonya ya. Lalu kita masukkan nih misalnya bistiknya. Kita bistik bisa tuh kita jangan apa namanya tuh di oseng sebentar di panggangan gitu ya, dipanggang aja ya, nggak usah yang banyak minyak. Betul. Kita tumpukin tuh di si burgernya. Kita masukin unsur sayuran tuh kan, bisa pakai lettuce gitu, kita pakai kol, tomat, itu udah masuk. Nah, minumnya kita misalnya kasih jus, tapi jus tanpa gula. Nah, karena kan kita kembali ke gula yang tadi ya, dia itu ternyata gimana gitu ya. Musuhnya gitu ya. Jadi jangan khawatir ya anak-anak kurang gula bakalan lemes. Enggak, kita modifnya ke sumber karbohidrat yang lain yang lebih kompleks gitu ya. Karena kan si gula itu karbohidrat sederhana ya. Jadi dia begitu masuk langsung bisa diserap saluran cerna. Kayak buah juga sebetulnya udah mengandung gula ya. Betul. Nggak usah tambahin lagi. Buah ya bisa seperti itu. Gitu mungkin gambarannya ya. Nah, mungkin ada pesan yang lain. Oke ya, kita lanjut nih. Berbicara soal gula nih Teh. Remaja itu asupan gulanya itu kurang dari 50 gram ya. Saya coba mengurai 50 gram ya. 1 sendok makan gula itu sama dengan 13 gram. Jadi kalau maksimal 50 gram jadi kurang lebih 3 sendok makan. Nah, saya ingin coba mengilustrasikan asupan makanan. Kita kembali ke yang makanan cepat saji ya Teh. Ada tuh makanan kekinian yang disebut boba ya Teh ya. Nyebut merek nggak ya? Jangan ya. Salah ya. Titik-titik boba gitu ya. Titik boba. Itu ternyata setelah ada penelitian, dia kandungan gulanya itu ada di rentang 36 sampai 52 gram dalam 1 gelas 200 ml. Nah, kebayang ya. Jadi sedangkan dia harus kurang dari 50, sedangkan dari 1 kali konsumsi saja sudah 30 sampai 52. Nah, itu yang pertama. Nah, kita remaja kan senangnya minuman soda tuh, berkarbonasi. Nah, ternyata minuman berkarbonasi juga lumayan Teh. Dari 13 gram sampai 39 gram. Lumayan juga ya. Dalam 1 gelas. Dalam 1 gelas 200 ml juga. Nah, yang berikutnya dari susu Teh. Nah, sebetulnya kami saya secara pribadi yang dibilang susu itu adalah susu berwarna putih. Kalau dia sudah pakai esen coklat, esen strawberry itu sebetulnya sudah bukan susu lagi karena dia sudah ada unsur gula yang masuk di situ karena dia akan cenderung lebih manis. Nah, dan ternyata itu meskipun gulanya rendah tapi dia tetap ada sebesar 17 gram gitu ya. Nah, ini saya tadi menyoroti kental manis ya, susu kental manis. Nah, perlu diketahui kalau kental manis itu gulanya dalam 1 gelas itu 54 gram. Waduh, nah, melebihi yang sementara harus di bawah 50. Kurang dari 50 harusnya. Itu 1 kali loh. Bayangkan kalau remaja itu minum misalnya 3 kali susu kental manis. Nah gitu. Wow, kebayang 3 kali 54 gram sama dengan 150. Waduh. Wow, kebayang kan? Biasanya itu ditambahkan ke jus, ditambahkan ke boba itu ya. Betul. Nah, kebayang ya kalau misalnya mereka tidak diberikan informasi ini atau orang-orang di sekitarnya tidak tahu akan hal ini, mungkin remaja kita akan berkembang menjadi remaja yang pola gaya hidupnya yang kurang baik gitu. Gula ya. Gitu kebanyakan gula. Oke. Next
ya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, yang tadi untuk efek dari gula yang masuk ke dalam tubuh itu pertama menghambat vitamin C masuk ke dalam sel, lalu akan menyebabkan insulin tingginya kadar insulin di dalam darah, sedangkan akan dia bersahabat dengan baik terhadap inflamasi kronis atau peradangan kronis. Dan yang ketiga tadi asupan gula ke dalam tubuh itu menjadi makanan yang sangat baik untuk mikroflora negatif dan menekan mikroflora positif. Kalau semuanya itu terus-terusan, pasti yang namanya sistem imun menurun dengan drastis. Gitu. Baik, kita lanjut ke pesan yang kelima ya. Oke. Pesan yang kelima itu, nah tadi kan makanan cepat saji ini di awal saya sampaikan tinggi gula, tinggi garam, lalu tinggi lemak. Nah, saya bahas tentang garam dulu nih. Kita wajib nih memodifikasi asupan dari remaja dari gulanya garam atau natrium ya. Mereka itu asupan natriumnya itu harus 2000 mg per hari. Nah, kalau saya urai, 2000 mg itu sama dengan 1 sendok teh garam. Aduh, sehari itu ya? Satu harian gitu ya. Itu di luar dia mengkonsumsi mie, mengkonsumsi yang namanya kue biskuit. Jadi yang namanya makanan itu kalau dia ada di nutrition fact-nya itu terus natrium benzoat, natrium bla bla bla, itu ada kandungan natriumnya. Pasti dia ada kandungan garamnya. Jadi tidak melulu yang namanya natrium itu hanya garam yang digunakan di dapur ya? gitu. Sedangkan benar nggak kalau remaja kita senang makan mie? Benar ya? Pernah lihat nutrition fact-nya berapa natriumnya? Yang terendah yang pernah saya temui itu 1000 mg. Nah, saya pernah menemukan di salah satu merek itu sampai 5000 mg dari natrium. Aduh, saya sampai merinding sebenarnya ya, karena kalau yang tahu susah itu kalau direm. Memang anak-anak, karena dia itu ada taste yang bikin ketagihan seseorang. Selain mudah di di mulut itu mudah ditelan gitu, enak gitu. Kalau makan mie itu enak banget, makan gitu enak. Ternyata seperti ini kondisinya gitu ya. Nah, kita lihat nih dari mie instan itu dari mulai 800 mg sampai 2000, bahkan ada yang lebih. Nah, selain itu ada nih jajanannya yang menggunakan saus sambal gedengan ya, yang instan gitu ya. Itu tuh ternyata natriumnya juga lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Sekitar 84 sampai 125 mg. Nah, terus natrium tertinggi juga yang sangat disukai remaja biasanya dari makanan olahan teh. Jadi kayak sosis, lalu makanan kalengan kayak kornet mungkin, nugget yang nugget ya, itu sebetulnya lumayan juga, sekitar antara 200 mg sampai 700 mg. Lalu natrium tinggi juga ada di keripik-keripikan teh. Keripik-keripikan itu kadang kan mereka suka asin tuh, snack-snack ya kriuk-kriuk gitu ya, yang kriuk-kriuk gitu, dia sekitar 100 sampai 300 mg. Lalu ini yang sering terabaikan ya teh, dari kue-kue dan biskuit. Karena kan biskuit kadang-kadang itu rasanya manis, jadi mereka pikir ini cuma gula ya gitu. Ternyata tidak, ada karena dia ada pengawet yang namanya natrium benzoat itu ternyata lumayan juga nih menghasilkan natrium dalam tubuh sekitar 100 sampai 400 mg. Nah, apakah semua ini disukai sama remaja kita? Iya banget. Banget kan ya, teh ya, banget sekali. Jadi itu makanan-makanan yang memang favorit ya. Favorit remaja, bahkan kita juga mungkin ya, kita kalau lagi nganggur dikit kita masukinnya biskuit gitu ya, atau aduh makan mie enak, keripik ini kayaknya enak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih harus dimodifikasi garam itu? Kita akan menganalogikannya dengan membahasnya dari sisi
imunitas ya Teh ya. Nah, jika si natrium itu masuk ke dalam ginjal, dia akan menjadi sensor sensor di ginjal itu akan mengembangkan sensor yang namanya glukokortikoid. Aduh, saya susah ngomongnya Jadi ya. ada Satu sensor penumpuk ya, sensor yang di ada di ginjal ginjal. menyebabkan ada penumpukan aja deh, Oh ya. penumpukan si natrium dalam ginjal. Nah, penumpukan dalam ginjal ini ternyata dia akan menyebabkan fungsi granulosit. Granulosit itu artinya proses sel darah putih untuk uh, membentuk sel imunitas gitu. Jadi dia akan terhambat. Kembali gitu. lagi ke itu ya, Imunitas ya, tubuh ya. betul. Larinya otomatis kan kalau granulositnya rendah, insya Allah sistem imun akan kembali drop gitu Teh. Iya, iya. Gitu. Selanjutnya kita ke pesan yang keenam ya Teh. Iya, boleh. Oke, pesan yang keenam kita tinggi lemak. Nah, kalau tadi natrium, sekarang ke lemaknya. Nah, mungkin ini agak sulit ya, karena biasanya metode termudah, terenak itu pasti digoreng gitu ya. Itu yang agak-agak sulit ya. Nah, apalagi yang pakai tadi deep frying itu luar biasa sekali gitu ya. Lemaknya tinggi gitu ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memodifikasi dari kandungan lemak total dan lemak jenuh dari si remaja. Kenapa? Jadi kalau yang namanya makanan digoreng itu dia pasti suhunya 200 derajat ke atas gitu. Apa yang terjadi dengan suhu yang tinggi ini? Dia akan menjadi lemak jenuh dan menghasilkan lemak trans juga. Gitu. Dengan suhu penggorengan seperti itu dia akan menjadi kondisinya seperti. Dan apa yang terjadi kalau asupan lemak jenuh tinggi, asupan lemak trans tinggi, pasti yang namanya peradangan juga akan tinggi gitu. Makanya itu kembali sistem imunnya akan drop gitu. Jadi pengolahan ya. itu ya, pengolahan itu harus agak-agak diatur gitu ya. Jadi bolehlah digoreng misalnya. Ada kayak ayamnya sendiri udah bagus ya. Sumber protein yang baik gitu. Tapi kalau pengolahannya seperti tadi jadi tinggi lemak ya. Betul. Kalau misalnya kita pilihkan nih buat remaja, bolehlah ayam misalnya digoreng, tapi boleh deh gorengnya tanpa kulit misalnya. Itu akan mengurangi sedikit asupan lemak trans ke dalam tubuh si remaja. Atau misalnya kita buat ini deh, kita buat dipanggang aja, itu akan jauh lebih baik lagi. Sekarang kan udah banyak ya alat masak yang nggak perlu pakai minyak ya. Nah itu dia, itu akan lebih itu akan lebih dibutuhkan oleh si remajanya. Oke. Nah, next Teh ada lagi yang perlu disampaikan. Tadi untuk terkait dengan aktivitas remaja ya dia. Kalau tadi udah dari sisi makanan ya. Makanan, sekarang kita lari ke aktivitas fisik ya. Iya, fisik. Jadi si remaja itu harus melakukan gerak. Kita harus memandu si remaja untuk bergerak biar sistem imunnya dia meningkat dan persendiannya bagus, lalu hormon pertumbuhannya juga bagus juga. Lalu untuk pesan yang terakhir nih, pesan ke-8 yaitu kita harus memaintain untuk mengatur sedemikian rupa agar jam biologis si remaja atau perilaku tidurnya itu sesuai dengan seharusnya. Jadi dia betul, dia jam 8 harus sudah masuk kamar dan tidur. Gadget kita cabutin semua, kita tidur ya, jangan buka gadget, silakan tidur. Nah, gitu mungkin ya. Jadi dari aktivitasnya juga kita ini ya, maksudnya polanya kita perbaiki, terus juga dari waktu istirahat ya, betul. Penting banget ya. Itu akan jadi hal yang komprehensif untuk menunjang sistem imun dari si remaja itu sendiri. Iya, kalau dari waktu istirahat nih Teh, untuk biasanya kan untuk anak mungkin harusnya tuh waktu tidur ya, itu berapa jam, terus untuk usia remaja itu biasanya kebutuhannya berapa? Tidur yang efektif untuk usia 6-12 tahun itu sekitar 10 jam itu jika kurang tidur akan menyebabkan si anak itu hiperaktif. Karena dia akan terganggu
si keseimbangan hormonnya itu dia akan terganggu dan Di akan usia anak itu 10 jam ya. 10 jam Iya. gitu total kebutuhannya gitu ya, baik itu di tidur malam ataupun di tidur siangnya. Untuk usia 12 sampai 18 tahun dia dibutuhkan waktu optimal dari tidurnya itu sekitar 8 sampai 9 jam. Kalau kurang dari itu, kalau anak kan hiperaktif nih, kalau usia 12 sampai 18 dia cenderung akan mengalami depresi karena hormon stresnya itu dia akan tinggi gitu. Kalau di anak itu jadi hiperaktif, kalau di usia remaja dia lebih akan ke cenderung depresi gitu, gitu ya. Betul. Itu ya, jadi banyak faktor yang ternyata nggak cuma melulu mengenai pengaturan gizi seimbang itu, nggak cuma melulu dari makanan ya teh, perlu semua dukungan dari aktivitasnya juga, kemudian dari pola istirahat gitu ya, jadi itu saling sambung saling menyambung mendukung. Ya, aduh banyak sekali nih ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan, terutama buat orang awam yang kadang-kadang kayak tadi aja kandungan dari mie instan aja, kadang kita nggak ngeh ya, nggak pernah lihat. Padahal ternyata coba deh cek sekali-sekali ya, natriumnya tinggi, apanya gitu ya. Terutama apalagi yang minuman-minuman yang bukan kemasan, yang nggak menyertakan, kan kita nggak tahu ya kandungannya. Taunya gula pasirnya enak aja ya gitu. Betul teh. Nah mungkin itu sudah sudah semua ya disampaikan mengenai yang berkaitan dengan gizi seimbang untuk remaja, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Mungkin ada penutup teh yang bisa Teteh sampaikan, poin pentingnya ya. Mungkin kita penutupnya mungkin masa pandemi itu sekali disampaikan kita harus meningkatkan imunitas dan juga menurunkan peradangan. Jadi ayo kita bantu remaja kita untuk bisa meningkatkan sistem imunnya dan juga mengurangi peradangannya dengan pola konsumsi dan pola aktivitas fisik, gaya hidup yang lebih baik lagi. Mungkin gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan yang masuk, boleh dijawab sebentar ya. Nah, ini mengenai pola tidur katanya teh. Pola tidur di remaja maupun dewasa. Nah, itu kalau kebutuhannya sekitar 8 jam, itu bisa dijumlahkan ya. Tidur siang dengan tidur malam itu bisa sih? Bisa. Gitu ya? Yang penting tidur yang optimal. Jadi tidur yang berkualitas gitu. Artinya berkualitas itu ketika bangun itu kita merasa fresh gitu. Jangan sampai ketika bangun kita merasa lelah. Nah, itu mungkin tidur yang optimal, yang gitu baik itu yang seperti itu. Gitu ya. Iya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang karena waktu ya teh, boleh kita sampaikan itu ya. Nah, kalau mengenai konsultasi gitu ya, mengenai gizi, terutama ya untuk anak, untuk remaja juga, dan itu dinas kesehatan punya hotline atau misalnya yang bisa dihubungi nggak teh untuk menanyakan yang berkaitan dengan gizi tersebut? Sebetulnya kita di puskesmas itu sudah ada ahli gizinya, nutrisionisnya. Di semua puskesmas dari 13 puskesmas semua kita sudah punya. Kalau di kita sendiri hotline-nya di dinas kesehatan misalnya sebetulnya kita tidak punya ya teh. Bisa saja mungkin diakses lewat IG-nya Promkes mungkin teh, barangkali bisa diinformasikan, ditanyakan lewat IG-nya Promkes ya. Saya lupa tapi mungkin nanti mungkin bisa Promkes Kota Cimahi kalau nggak salah ya itunya. Yang Cimahi ada di Instagram ya. Mungkin bisa mend-DM ke situ. Silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau bisa saya jawab, insya Allah kami akan coba jawab. Karena kita ada berdua di dinas kesehatan. Iya. Terima kasih banyak teh. Jadi memang banyak sekali yang kadang terlewat gitu ya untuk para orang tua, terus orang yang mungkin awam gitu terhadap masalah ini, bahwa sebetulnya penting banget ya gizi yang seimbang, dan
nggak cuma untuk remaja, tapi memang kali ini kita concern di usia remaja ya. Betul. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa berbincang mengenai hal Boleh, lainnya masih silakan. berkaitan dengan gizi karena sangat Siap. penting gitu untuk terutama di masa pandemi ini kita harus mempersiapkan imun yang kuat Baik gitu ya. ya. Iya. Oke, terima kasih atas Iya, perbincangannya Teh. Terima sama-sama kasih Teh. atas kehadirannya juga di studio dan untuk Anda good listeners juga terima kasih atas perhatiannya. Kita mungkin ketemu lagi di perbincangan yang lain, di perbincangan selanjutnya dan untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan sampai jumpa.